Jamaah bisa ke depanan tidak seperti ini. Ya, mendekat. Okey, fadhal ke. Fadhal ke. Jamaah mendekat tidak seperti ini. Sunnah Rasulullah ngajinya tidak seperti ini, saling mendekat. Ya, saling mendekat. Selagi satu umat, satu kaum berpecah belah, maka akan dipecah belahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngajinya berpecah belah, duduk-duduknya akan dipecah belahkan oleh Allah. Ma zala qaumun yata'akharuna. Selagi satu kaum sengaja-ngaja untuk berada di baris belakang atau berlama-lama fi salati, di dalam salat, yuakhiruhumullah subhanahu wa ta'ala, dia bakal diakhirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap permasalahan bakal diakhirkan. Orang udah dapat rezeki, dia belum. Orang udah pada sukses, dia belum. Kenapa? Dia sengaja-ngaja. Kalau salat duduknya di belakang, safnya di belakang, ngajinya sengaja-ngaja berpisah-pisah. Kalau itu orang yang salat dan atau ngaji berpisah-pisah, bagaimana orang yang tidak salat? Bagaimana orang yang tidak ngaji? Jadi innamad dinu wahdah, agama itu persatuan. Bukan cuma sekedar persatuan mengadakan acara saja. Persatuan diantaranya duduk berbarengan. Ketika dalam keadaan salat, salatnya berdekatan, yaltasik, selalu berdekatan antara satu ini apa? Satu bahu dengan bahu yang lain. Nyambungnya satu bahu dengan bahu yang lain. Bukan kaki. Kalau kaki nanti main gede-gedean kakinya, gitu. Main ngangkang-ngangkangan kakinya, bukan. Kita udah menjauh dari kaki dia, dideketin lagi. Kita udah menjauh dari kaki dia, dideketin lagi. Malah makruh kalau sholat dalam keadaan ngangkang. Jadi berpapasannya itu dari bahu ke bahu, bahu kita dengan bahu orang lain. Kalau yang kanan, yang kiri begitu juga, selagi kita tidak berada di akhir atau di pojok. Mana itu undangan? Undangan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat kami itu tanggal 21 Oktober, dan insyaallah akan dihadiri oleh Al-Allamah Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Sa'ad. Ini akan dihadiri oleh beliau. Fa insyaallah kita seluruhnya datang. Mau datang enggak? Mau datang enggak? Yang laki, yang perempuan mau datang enggak? Kalau enggak datang, saya enggak datang nanti malam Jumat, biarin aja. Kan ente duluan yang adain, aneh belakangan. Betul enggak? Mau datang enggak saya di malam Jumat? Oh, berarti ente semuanya datang malam Sabtu. Gitu. Jangan sampai saya udah datang malam Jumat, jamaah enggak datang malam Sabtu. Enggak adil namanya. Ya. Curang namanya. Jadi jamaah datang malam Sabtu dalam rangka sama Maulid pula. Itu di malam Sabtu, malam Sabtu Allahu Akbar. Malam Sabtu maghrib. Ya, Jumat maghrib, Jumat malam Sabtu berjamaah. Gitu. Maghribnya sudah ada di Sulhul Majami'.
Jangan sampai tidak datang. Allah lagi turunin kasih sayangnya, Allah lagi turunin banyak madad. Rugi kan kalau kita enggak kebagian. Rugi. Gitu. Madadnya Allah, kasih sayangnya Allah, karunia-Nya Allah tidak terhingga dan tidak dikhususkan. Tidak dikhususkan kepada hamba-hamba khusus, tidak. Siapa yang mendekat, didekat. Siapa yang menjauh, jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah, kita Fatihah kepada Tuhan. إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال حكاية: مر عيسى عليه السلام بشاب يسقى بستانا، فقال الشاب لعيسى: سأل ربك أن يرزقني من محبته، فقال مثقال ذرة. فقال عيسى: لا، فالمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل، ومن الدلائل أن ترى من عزمه طوع الحبيب وإن ألح العادل، من الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل، ومن الدلائل أن يرى متقشفا متحفظا من كل ما هو قائل. فالمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل، ومن الدلائل أن ترى من عزمه طوع الحبيب وإن ألاح العادل. Maulid apa itu? Yang orang-orang tua kita sering baca. ومن الدلائل أن يرى متباسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفاهما لكلام من يحظى لديه سائل. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره عمن نور الهدى. Maulid apa? Azab. Lupa jemaah. Sebelum ada maulid yang lain kan berzanji dulu, azab dulu, nahtar dulu. Begitu gak dulu di sini? Abdul Aziz. Syariful Anam. Ya, Syariful Anam, azab. Artinya terdahulu. Kalau yang seperti karangan saya punya guru kan baru. Adhiya Ulami atau Asyarabut Tahur atau Al-Imam Ali Habsyi, itu Simtud Durar. Tapi sebelum-sebelumnya kan ulama-ulama kita baca itu. Jadi bait syairnya seperti itu. Jadi memang rapi orang kalau memahami syariatul Islam. Betul-betul kalau dia memahami, dia belajar diwan dulu. Dia belajar syair. Ini syair. Kalau orang enggak belajar syair, nahwu, saraf, balaghah, ma'ani, mantik, badi', bayan. Nahwu, saraf, balaghah, mantik, ma'ani, badi', bayan. Itu untuk bicara tentang badi' dan bayan, banyak tentang bicara tentang syair. Ilmu arud,
yang berbicara tentang bait syair. Jadi enggak bisa dirubah. Fal man'u minhu 'atiyatun maqbulatun gitu. Bukan fal man'u minhu 'atiyatun maqbulah, akan enggak enak kita dengar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini. Jangan Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini, itu hancur. Yang benar Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min 'urbin wa min 'ajami. Itu ada bait-bait syairnya. Jadi kalau ada orang yang baca Burdah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini, berarti dia enggak ngerti ilmu arud gitu. Sama orang belajar sastra Indonesia yang dalam harus dia belajar. Belajar prosa, belajar puisi itu wajib belajar. Kembali dalam bahasan kita. Ini pembahasan kita masih tentang asyik, mahabbah, asyik. Fal man'u minhu 'atiyatun maqbulatun wal faqru ikramun wa birrun 'ajil. Allahu akbar. Mencegah itu adalah pemberian yang diterima. Mencegah. Jadi ketika kita nih biasa dapat rezeki, sekarang kita enggak dapat rezeki, itu pemberian justru. Ketika kita tidak dikasih sama Allah, itu malah hakikatnya kita dikasih sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta tuh kita, minta, enggak dikasih. Sebenarnya enggak dikasihnya itu adalah pemberian Allah. Ya Allah, saya enggak punya duit, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, keluarga kami, ya Allah. Tetap juga belum dikasih. Itu udah dikasih sebenarnya. Itu hakikat pemberian Allah. Hakikatul man'i, hakikat di mana Allah tidak memberi, itu sebenarnya atiyah minhu, itu adalah pemberian yang datang dari Allah. Kita udah kebanyakan buruk sangka sama Allah. Saya doa enggak dikasih-kasih mulu. Saya doa enggak pernah dikasih-kasih mulu sama Allah. Padahal kan saya doa malam, saya kerja setiap hari. Kok rezeki begini-begini aja sih? Ya Allah. Itu dengan kita berdoa, itu Allah udah kasih. Karena keindahan doa jauh lebih istimewa daripada dunia beserta isinya. Jamaah, dengerin nih. Keindahan ketika kita nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu lebih istimewa daripada dunia beserta isinya. Jadi apa artinya ketika kita diberi sama Allah? Kita diberi mobil yang paling besar, yang paling bukan besar. Kalau besar vehicle, truk yang paling mahal. Apa? Mobil yang paling mahal. Kasih tahu, nanti saya salah. Ini disebarluaskan. Ya itu dia yang disebut. Saya enggak ngerti. Ya, kita minta, kita doa kerja. Kok hasilnya kayak begini-begini mulu? Tapi ente tetap gak berdoa. Tetap, itu lebih istimewa. Doanya kita kepada Allah jamaah lebih istimewa daripada kita dapetin dunia beserta isinya. Tahukah kita sekarang lagi menghadap kepada Allah, menuju Allah. Sementara orang ketika dia dapat mobil, dia lupa kepada Allah. Gini hari ini hari Minggu. Kalau Sabtu Minggu artinya apa? Kalau di puncak-puncak weekend belaga udah. Weekend lupa dia. Sementara kita ya Rabbi bil Mustafa dibaca Allahumma sholli wa sallim. Lebih istimewa pemberian yang model seperti itu jamaah. Ya, jangan buruk sangka terus sama Allah.
Allah udah ngasih yang terindah buat kita, kemudian kita cari yang paling buruk. Seakan tuh Allah berfirman, ente emang nggak tahu pemberian yang ane kasih, pemberian yang saya kasih emang ente nggak tahu. Ketika ente bermunajat dengan aku itu lebih istimewa daripada engkau berada di dalam dunia engkau. Wal faqru ikramun wa birrun ajil. Kemiskinan itu adalah kemuliaan Allah. Miskin itu adalah kemuliaan Allah. Ketika ngasih hambanya miskin, berarti Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya. Ngambek kita, ngambek. Belum punya sepatu, belum punya sendal. Naik motor ketentuannya harus punya sepatu lagi. Kalau pakai sendal nanti ditubruk di di zaman gini hari belum punya motor, belum punya mobil lagi. Miskinnya ente lebih istimewa. Jadi kemiskinan itu adalah ikram, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Berapa banyak mereka para nabi dan rasul merasa bersyukur ketika dijadikan oleh Allah sebagai orang miskin. Ana sayyidul masakin, aku adalah junjungan orang miskin dalam sabda Rasulullah. Dalam ungkapan baginda Rasulullah, ana miskin sayyidul masakin. Bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berkata, miskin yajlis miskin. Orang miskin duduk kepada orang miskin. Nabi Allah Sulaiman seorang raja. Beliau keluar dari istana, beliau duduk-duduk dengan orang-orang miskin. Dengan mengatakan miskin yajlis miskin. Miskin ya'ti miskinan. Orang miskin ni aku duduk-duduk sama orang miskin. Itu Nabi Allah Sulaiman yang mempunyai keagungan kerajaan dunia, atau bahkan 2/3 dunia dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Miskin ya'ti miskin. Miskin yajlis miskin. Wal faqru ikramun wa birrun ajilun. Wal faqru ikramun wa birrun ajil. Kemiskinan itu adalah kemuliaan dan kebaikan yang cepat. Allahu akbar, kebaikan. Jadi itu kita makanya jangan uring-uringan kalau kita miskin. Orang dikasih kebaikan sama Allah uring-uringan. Ente tidak tahu hakikat kehidupan. Makanya ente belum bermakrifat kepada Allah. Ente baru cuma sekedar hidup di alam dunia. Belum makrifat ente kepada Allah. Belaga-belaga belajar ilmu makrifat. Baru dikasih miskin udah kayak kebingungan. Gimana nih? Anak mau kawin, ya kan? Kebingungan. Anak belum sunat, kebingungan. Mau ngadain acara nggak punya. Allah yang Maha Ar-Razzaq wa huwal Ghani. Bingung amat nih ya saya. Emang kenapa bingung? Ente nggak perlu bingung tentang rezeki orang lain. Allah yang nanggung. Ente bingungnya tentang apa yang ente udah lakukan di hadapan Allah kelak nanti akan pertanggungjawaban ente. Itu yang bingung. Mengapa jadi masalah rezeki orang lain ente bingung? Gimana tuh ya dia? Gimana tuh? Allah yang Maha memberikan rezeki. Wa min ad-dalaili antara min azmihi taw'an habibi wa inna laha al-'adil. Di antara bukti engkau melihat kesungguhan pendekatan kepada sang kekasih walaupun orang-orang meminta. Orang-orang sangat meminta. Kita lihat mereka kepada kekasih, contoh pada kekasih, kepada kecintaan. Belum tentu orang banyak cinta kepada fulan, tapi fulan belum tentu cinta kepada orang banyak tersebut. Belum tentu. Sama berapa banyak hambanya Allah cinta kepada Allah, tapi Allah belum tentu cinta kepada hambanya. Umat cinta kepada Nabi Muhammad, tapi belum tentu Nabi Muhammad cinta kepada umatnya yang dikhususkan itu. Orang bisa jadi cinta sama guru, tapi guru belum tentu cinta sama dia. Gitu.
Yang paling istimewa di mana ketika kita berada di dalam hati sang guru. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di situ. Yang paling istimewa di mana kita berada di dalam hati sang guru. Yang paling istimewa di mana kita ada di dalam hati Nabi Muhammad. Yang paling istimewa di mana kita dicintai Allah. Wa min ad-dalail an yara mutabassimana. Dalilnya, ini orang kalau memang betul-betul cinta kepada Allah, apa yang Allah kasih, dia selalu tersenyum. An yara mutabassimana. Dia selalu tersenyum. Alhamdulillah. Padahal dia sakit-sakitan mulu, alhamdulillah. Padahal dia lagi nggak punya duit, alhamdulillah. Dia tutupin. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu menutupi ekonominya. Orang nggak tahu bahwa dia nggak makan, nggak tahu. Orang nggak tahu bahwa dia nggak punya duit, nggak tahu. Itu sebaik-baiknya manusia. Khairan nas. Sebaik-baik manusia di mana dia tidak mampu, dia tidak mempunyai sesuatu, tapi yang dia perlihatkan seakan dia punya sesuatu. Maka pada akhirnya dia nggak pernah minta-minta, apalagi mengemis kepada manusia. Seburuk-buruknya manusia, dia selalu mengeluh kepada manusia. Walaupun dia kaya, walaupun dia mampu. Dia mampu, rumahnya banyak, Masya Allah, harta kekayaannya luar biasa. Tapi ngeluh melulu. Nggak punya duit nih saya. Ya saya nggak, gimana ya? Tuh lihat. Itu seburuk-buruk manusia. Wal qalbu fihi minal habibi balabil. Cinta kepada sang kekasih merupakan sebuah kewajiban. Kalau kita cinta kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita harusnya kita terima. Alhamdulillah. Kan Allah kekasih kita. Kita lupa. Allah kekasih kita. Kita kalau dikasih, misal dalam keadaan pacaran, misal kita dalam keadaan pacaran, walaupun nggak ada kata-kata pacaran dalam syariatul Islam, ini cuma misal aja. Ada nih seorang laki-laki ngapel ke rumah perempuan malam minggu biasanya, gitu. Dikasihnya bukan kopi, bukan pakai gula, tapi garam misal. Dia minum, Masya Allah, buatan Neng luar biasa. Luar biasa apanya bang? Pokoknya udah luar biasa, diminum, Masya Allah. Kenapa? Yang bikin itu adalah sang Neng. Dia lihat sang Nengnya, bukan lihat garamnya, betul gak? Walaupun itu adalah kopi garam. Bukan kopi manis. Tapi yang dilihat siapa? Kalau kita cinta kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah. Allah kasih kita miskin. Allah kasih kita sakit. Allah kasih kita enggak punya sesuatu. Allah sayang, Allah cinta sama kita, lupa kita. Seakan Allah benci, tidak. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah menghendaki hambanya bermunajat terus kepada Allah. Ya Allah, sakit banget nih Allah tuh. Lihat, bermunajat. Allah demen banget. Allah sangat cinta kepada hamba. Ketika hambanya mengeluh sakit dan mengeluhnya hanya kepada Allah. Ya Allah, sakit ya Allah, ya Allah. Allah sayang, Allah cinta. Ketika dia tidak mampu sesuatu, tak punya apa-apa, dia ngeluh, ya Allah, rupa-rupanya perut aku sakit ya Allah, belum makan ya Allah. Tapi enggak apa, Engkau yang maha memberi. Hari pertama, hari kedua begitu lagi. Allah cinta keluhan hambanya. Dikatakan lagi, sebaik-baik hamba adalah orang yang selalu mengeluh kepada Allah. Seburuk-buruk hamba adalah orang yang selalu mengeluh kepada manusia. Pilih di antara dua. Kita mengeluh kepada Allah atau kita mengeluh kepada manusia? Jemaah. Kalau Allah, bismillah. Sebentar lagi Rabiul Awal selesai. Ya, sebentar lagi bulan Rabiul Awal selesai. Wa minad dalail an yara mutafahiman. Di antara dalil cinta dia kepada Allah, dia selalu mandang pemberian Allah, paham. Dia selalu memahami hakikat keagungan Allah. Paham. Jadi kalau orang paham kan enggak buruk sangka sama Allah. Enggak buruk sangka kepada manusia. Ingat, amalan yang paling istimewa, yang tidak ada yang lebih istimewa dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wa huwa husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Kecuali itu adalah dua
Perangai yang paling istimewa yaitu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Yang paling buruk dan tidak ada yang lebih buruk lagi yaitu berburuk sangka kepada Allah suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Suudzon billah wa suudzon bi ibadih. Dia berburuk sangka kepada Allah dan dia berburuk sangka kepada hambanya Allah. Jadi kalau kita paham, enak. Kita ngaji paham enggak jamaah? Kalau paham enak. Kita baca Quran, enak. Orang yang faham tentang Al-Quran cepat hafal Al-Quran. Karena di antara orang mau ngapalin Quran, pahamin dulu Al-Quran. Minimal artinya dulu. Soalnya kalau orang belum tahu artinya, apalagi kita bukan Arab, kita Arab gak? Nah, jenggotnya doang Arab. Bahasa Arab. What's your name? What's your name? Mas muka. Gitu. Siapa ya? Jenggot doang boleh dimerahin, nggak ngerti ngomong bahasa. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kita menghafalin Quran, mau memahami Al-Quran, harus artinya dulu. Yasin. Apa tuh artinya Yasin? Wal Qur'anil Hakim innaka lamil mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum. Terus dia paham, cepet tuh ngapalin. Gitu. Nikmat. Lagi dia qari, suaranya enak. Ya, suaranya enak. Karena baginda Rasulullah cinta kepada orang yang bersuara emas. Gitu. Suara enak. Seperti Sayyidina Bilal, dijadikan oleh baginda Rasulullah sebagai muadzin. Karena suaranya enak, merdu. Gitu. Asik didengar. Sayyidina Umar mau naik muadzin. Sayyidina Umar mau naik muadzin. Ala ya Umar. Jangan. Orang-orang tak nanti pemahamannya perang lagi. Jangan Umar. Walaupun Sayyidina Umar sangat dekat dengan baginda Rasulullah, tapi giliran mau adzan ditolak sama baginda Rasulullah. Nanti orang berkata perang ini. Kalau Sayyidina Bilal kan beda. Allah, suaranya indah. Pakai sunnah, seorang muadzin, seorang munsyid yang suaranya indah, gitu. Jangan suaranya melengking jadi munsyid. Muadzin, jangan. Muadzin itu munsyid dan sebagainya yang suaranya indah. Bahkan itu inna fi syi'ril hikmah. Sesungguhnya dalam bait-bait syair itu ada hikmah. Ketika kita melantunkan syair-syair apa yang kita muji kepada Allah, muji kepada Rasulullah, tentang mereka para aulia, para ulama, itu ada hikmah tersendiri di situ. Apalagi kalau misalnya munsyidnya bersuara emas, ya, bersuara bagus. Kalau kita bandingkan di Indonesia adalah qari atau qari'ah. Jadi itu orang yang di antara dalil dia faham, dia di antara dalil dia cinta kepada Allah, dia faham. Kalau orang faham, dia nggak mau gegabah. Ini pemberian Allah. Ini kan semuanya segala sesuatu diatur sama Allah. Udah, nggak mau gegabah dia. Likalamin man yahdha ladaihi sailu. Memahami ucapan yang selalu orang yang meminta bakal diberi. Kan setiap hamba meminta kepada Allah akan diberi. Itulah Allah. Jadi kalau misalnya kita udah mulai memahami kalamnya Allah, ucapan-ucapan Allah, hidup nikmat. Faham betul hakikat yang ada dalam firman Allah, Al-Quran, hadis qudsi, hadis Nabi Muhammad, hakikat alam, hakikat keberadaan alam. Itu yang harusnya kita pahami, karena tujuan hidup kita untuk itu dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, liya'rifuni, agar mereka kenal kepadaku. Kenal. Sebelum kenal kan faham dulu. Faham. Nanti pada akhirnya kenal. Al-arif asyik. Orang yang kenal kepada Allah itu asyik. Makanya yang disebut dengan al-arif billah, yaitu orang yang kenal kepada Allah, itu waliullah. Gitu. Kelompok al-arifuna billah, mereka adalah aulia Allah. Kelompok mereka orang-orang yang kenal Allah, itu yang disebut dengan para wali.
Wa min ad-dalail an yara mutaghashifan mutahaffizan min kulli ma huwa ga'il. Di antara dalil-dalil rasa cinta kepada Allah, dia selalu berpandangan maksimal dalam menjaga segala sesuatu yang diucapkan. Ini kalau misalnya kita mengucap segala sesuatu, kalau kita cinta kepada Allah, jaga. Enggak setiap ucapan harus diucapkan. Enggak setiap keadaan itu harus diucapkan. Enggak setiap juga ucapan diucapkan. Enggak. Ada likulli magamin magal, wa likulli magalin magam. Di setiap tempat ada ucapan, dan di setiap ucapan pula ada tempatnya. Gitu. Khutbah pernikahan, dia bicara tentang warisan. Lagi nikah, kemudian sang kiai bicara tentang warisan. Atau lagi dalam keadaan nikah, bicaranya tentang poligami. Oh, kesian betul itu perempuan. Lagi nikah, lagi acara setelah akad nikah, kita dengarkan ada ilallah fulan bin fulan ini bicara tentang poligami. Sesuai enggak? Enggak sesuai, orang baru nikah disuruh poligami. Gitu. Jadi setiap ucapan ada tempat, sebagaimana di setiap tempat ada ucapan, gitu. Gak bisa kita berbicara dengan guru kita sebagaimana kita berbicara dengan teman kita. Gak bisa kita berbicara dengan kedua orang tua kita sama seperti kita berbicara dengan teman-teman kita. Beda, mau diapain pun beda. Atau kita misalnya orang besar, pejabat tinggi, orang tua kita bukan pejabat, itu orang tua. Adanya kita di dalam dunia lantaran mereka. Jangan sombong. Waqfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Rendahkan janahad dhulli minar rahmah. Waqfid lahum, rendahkan keduanya, yaitu bapa dan ibu kita, sayap-sayap kerendahan yang kita miliki. Minar rahmah, santun sayang kepada kedua orang tua. Ya Allah. Hikayatun. Ini ada satu hikayah. Hikayah cerita. Dulu masih saya kecil-kecilan itu ada kalau di radio hikayah. Siapa? Saya lupa. Yang sering cerita itu Kiai siapa? Jamaah? Lupa. Hikayah. Sahibul hikayah. Astagfirullah. Siapa? Agak kerasan? Itu dia. Masya Allah. Rupa-rupanya Pak RW lebih tua dari saya kelihatannya. Lebih tahu Zaid, betul. Sangat terkenal kan kalau kita dulu dengerin radio sampai apa? Betul-betul. Hikayah. Hikayah apa artinya? Sejarah, cerita. Marra Isa alaihi salamu bicabin. Satu waktu Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam melintasi pemuda. Yasga mustanan, sedang menyiram kebun. Faqala syabu li Isa, kemudian anak muda yang lagi nyiram kebun tersebut berkata kepada Nabi Allah Isa, ingat tuh, kita punya kebun, kita punya tanaman, jangan sampai kita enggak siram, dosa. Depan rumah tuh ada tanaman-tanaman, depan rumah ada taman-taman, gitu. Itu wajib kita sirami. Kita enggak sirami dosa. Satu waktu ada orang mempunyai burung. Dia melakukan sebuah perjalanan, dia lupa burungnya dikasih makan. Pulang dari perjalanan burungnya mati. Dengan matinya burung menyebabkan dia masuk neraka. Dia lupa taubat dan sebagainya, akhirnya dia masuk neraka lantaran itu dia tidak kasih makan kepada burung. Jadi apapun yang kita pelihara itu wajib kita berikan haknya. Kewajiban kita memberi. Sama dengan pepohonan, apalagi itu adalah anak dan istri. Gitu. Apalagi, gak boleh pelit. Di antara cinta kepada Allah,
di mana dia lebih dahulukan anak dan istrinya ketimbang dia. Ya, dia cuma makan orek, istri dan anaknya makan daging, ya, gitu. Jangan kebalikannya. Kalau kebalikannya dia enak betul dia makan di restoran Padang. Anak istrinya dikasih di restoran Tegal. Tegal nggak ada restoran, di warung Tegal. Saya nggak jelekin, cuma memang kan restoran Tegal lebih mahal daripada warung. Restoran Padang lebih mahal daripada warung Tegal. Kita kalau misalnya kita cinta kepada Allah harusnya terbalik. Kita kalangan suami makanya warung Tegal. Anak dan istri Padang dah, gitu. Jangan kebalikan. Ini pelit. Kalau sama anak dan istri pelit bagaimana untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu pemuda yang lagi nyiram kebun berkata kepada Nabi Allah Isa, "Sal Rabbak, mintalah engkau wahai Isa kepada Tuhan engkau." Dia tahu bahwa ini adalah Nabi Allah Isa. An yarzugani min mahabbatih. Mintalah engkau kepada Tuhan engkau agar Tuhan engkau memberikan rezeki kepada aku untuk cinta kepadanya. Doain ya Nabi Allah Isa biar aku cinta kepada Allah. Misqala dzarratin, walaupun cuma sekedar sebentar satu pasir. Walaupun sebesar satu pasir. Rasa cintaku kepada Allah cuma sekedar satu pasir saja. Apa sih besarnya satu pasir? Satu debu. Kalau pasir gede satu debu, kelihatan nggak debu? Hampir tidak terlihat, gitu. Hampir tidak terlihat. Makanya kan Imam Al-Haddad sering berdoa, Ya Allah bidzarrah min mahabbah, Ya Allah bidzarrah min mahabbatika, Ya Allah. Berikan walaupun cuma sekedar satu debu rasa cinta kepada Engkau, Ya Allah. Darah. Enggak banyak-banyak kita cinta kepada Allah, satu debu. Enggak apa-apa deh, satu debu cinta kepada Allah. Faqala Isa, kemudian Nabi Allah Isa menjawab, La tutigu miqdara darah. Engkau tidak bakal mampu cinta kepada Allah walaupun cuma sekedar satu debu saja. Faqala, kemudian anak muda tersebut berkata, ini saudara, kalau begitu jadinya setengah debu. Aduh bingung saya. Namanya apa kalau setengah debu? Bapak ini, Insya Allah, setengah debu apa namanya? Jangan sampai saya kekurangan bahasa. Dewan Pers, Masya Allah. Apa? Kasih tahu saya. Setengah debu apa? Bingung, apalagi saya. Kalau begitu enggak usah satu debu deh. Minta sama Allah setengah debu. Gitu, setengah debu. Motongnya juga bingung kita, setengah debu. Faqala Isa alaihi salam, kemudian Nabi Allah Isa berdoa, Ya Rabbi urzuquhu nisfa dzarratin min mahabbatika. Ya Allah, ya Tuhanku, yang minta Nabi, yang minta Rasul, yang beliau diturunkan kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah, kekasih Allah. Doa diterima sama Allah. Ya Rabb, urzuquhu nisfa dzarratin min mahabbatik. Ya Tuhanku, berikanlah rezeki kepada dia setengah debu aja rasa cinta kepada Engkau. Kemudian wa madha Isa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Allah Isa berdoa, berlalu Nabi Allah Isa sudah ke tempat lain. Falamma kana ba'da muddatin tawilatin, setelah waktu yang panjang, marra bimahalli dzalika syab, Nabi Allah Isa pun melewati jalan yang dahulu ada pemuda tersebut. Fas'ala anhu. Kemudian Nabi Allah Isa bertanya-tanya tentang anak muda tersebut. Ini anak muda yang dulu yang sering nyiram pepohonan, yang nyiram kebun, siapa di mana kata Nabi Allah Isa, nanya kepada orang. Faqalu, mereka masyarakat menjawab, junna,
Dia gila ya Nabi Allah Isa. Waduh, gila. Junna, bukan jannah. Kalau jannah itu masukkan jin. Bacanya beda nih. Kalau jannah masukkan jin. Teri jannah itu India, teri jannah. Gitu. Iya, teri jannah. Gitu. India tuh Masya Allah. Ada pohon aja dia nyanyi. Padahal ada pohon dia nyanyi. Lah kita ada pohon nggak pernah sholawat. Itu India luar biasa. Junna, gila. Wa dhahaba ilal jibali. Dia naik ke pegunungan. Wa dhahaba ilal jibali. Kemudian Nabi Allah Isa naik ke atas pegunungan. Fada'allah Isa an yuriyahu iya. Kemudian Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah untuk Allah memperlihatkan di mana anak muda tersebut. Fara'ahu bainal jibali. Kemudian Nabi Allah Isa melihat anak muda tersebut di antara pegunungan. Kan di antara gunung dan gunung ada tuh di antaranya kan kayak gini. Di antara lembah-lembah kayak gitu. Di antara pegunungan yang ada Fara'ahu bainal jibali. Kemudian Nabi Allah Isa melihat anak muda tersebut di antara pegunungan yang ada. Fawajadahu qa'iman. Di lembah tersebut anak muda dalam keadaan berdiri. Nabi Allah Isa melihat anak muda tersebut dalam keadaan berdiri ala sakhratin. Di padang pasir. Kan lembah bisa jadi padang pasir lagi. Karena di antara gunung dan gunung di tengah-tengahnya lembah. Gitu. Maka disebut Hadramaut. Hadramaut itu adalah lembah, Wadi Hadramaut. Lembah Hadramaut karena itu negara kampung Hadramaut, provinsi Hadramaut itu di antara gunung dan gunung. Gunung besar, ini gunung besar, tengah-tengahnya itu di Hadramaut. Jadi disekelilingi dengan pegunungan besar. Makanya disebut dengan Wadi Hadramaut. Lembah Hadramaut, Wadi Do'an. Gitu, Do'an, Wadi Do'an, Wadi Ahmad gitu. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita cinta Tarim dan kita bisa berada di Tarim, anak keturunan kita di Tarim. Kita di antara para pecinta Tarim dunia dan akhirat. Amin. Ya Tarim wa ahlaha. Syaikhisan tarafau ila sama. Ala sakhratin syaikhisan. Itu anak muda tersebut berada di padang pasir dalam keadaan berdiri tegak. Tarfuhu ila sama'i. Pandangannya ke langit. Fasallama alaihi Isa alaihi salam. Kemudian ketika itu Nabi Allah Isa mengucap salam. Assalamualaikum. 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 Falam yarudda alaih. Pemuda tersebut tidak menjawabnya. Faqala, kemudian Nabi Allah Isa bersabda, Ana Isa, aku adalah Isa. Aku adalah Isa. Fa'awhallahu ta'ala ila Isa. Kemudian ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Isa. Akaifa yasma'u kalam al-adamin man kana fi qalbihi miqdara nisfi dzarratin min mahabbati. Ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Bagaimana caranya mendengar ucapan manusia yang di dalam hati manusia tersebut ada setengah butir debu rasa cinta kepadaku. Jadi Nabi Allah Isa bisa mendengar ucapan-ucapan orang yang mempunyai rasa cinta kepada Allah walaupun setengah butir. Dengar tuh Nabi Allah Isa. Kalau itu Nabi Allah Isa, bagaimana Nabi Muhammad? Ya jemaah, kalau itu Nabi Allah Isa, bagaimana Nabi Muhammad? Afdalul anbiya wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, Sayyidul Arabi wal Ajam. Bagaimana Nabi Muhammad? Fawa'izzati wa jalali. Demi keagungan aku dan ketinggian aku, kata Allah. Lau qata'tuhu bil minchari lama 'alima dzalika. Andaikan aku putuskan dia dengan gergaji, dia enggak bakal terasa karena rasa cintanya kepada Allah. Padahal cuma sekedar setengah butir debu rasa cinta kepada Allah. Jadi itu di atas pegunungan
Anak muda tersebut udah munajat aja kepada Allah, munajat terus, udah lupa dengan yang lain. Makanya orang-orang bilang dia gila, padahal bukan gila. Bagaimana gila orang lagi merasakan kenikmatan kepada Allah. Ini kalau dia punya rasa cintanya setengah butir, setengah butir debu lagi, bukan setengah butir nasi. Bagaimana kalau misalnya banyak? Bagaimana mereka para aulia Allah? Para aulia Allah kamil cintanya kepada Allah sempurna. Seluruh yang mereka miliki cinta kepada Allah, cinta. Magamul mahabbah, magamul ishq yang ada di dalam diri mereka para aulia Allah. Jadi wajar kalau mereka para aulia Allah mempunyai kerajaan tersendiri. Wajar mempunyai kerajaan tersendiri di mana orang ketika mencampur aduki tentang permasalahan mereka enggak mampu. Bagaimana mau mampu? Mereka lagi asyik kepada Allah. Orang-orang pada makan, enggak makan sakit. Mereka para aulia Allah, mereka kecintaan Allah, enggak makan, enggak ngapa-ngapa. Enggak minum, enggak ngapa-ngapa. Enggak dalam keadaan tidur, enggak ngapa-ngapa. Enggak di mana, enggak ngapa-ngapa. Itu udah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benar sebagian mereka para aulia Allah dan mereka para ulama hidupnya seperti kita. Makan, minum, kalau enggak makan sakit. Kalau enggak minum sakit. Benar. Tapi kekuatan ibadahnya itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ridhanya terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu yang sangat kuat. Gitu. Enggak kelihatan di sana dan di sininya, tetap seperti keadaan kita. Karena di antara wali yang sempurna, di antara ulama yang sempurna, dia melakukan sebagaimana hal biasa. Waktunya zikir, waktunya ngaji. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia zikir. Allahumma shalli wa sallim, dia ngaji. Dia dakwah ke sana sini. Andaikan tuh dijelekin orang biasa, dia terasa, ya Allah, orang jelekin saya. Biasa. Gitu. Dia berjalan ma bainal aswaq, di antara pesisir, di antara pasar-pasar yang ada, biasa sebagaimana biasa. Cuma jasadnya ada di bawah langit, ruhnya ada di atas langit. Bahkan al-malaikah yamda'una, memuji kepada orang tersebut. Bisa jadi tuh wali di sisi masyarakat tidak dipedulikan, tidak dianggap mulia, tapi di sisi malaikatnya Allah itu berada di alam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang seperti itu. Jadi yang namanya wali yang sempurna, dia hidup sebagaimana biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup sebagaimana biasa enggak? Hidup sebagaimana biasa, nikah, merasakan sakit, berjumpa dengan anak dan istri, dakwah, berdarah, terus lagi dakwah. Itulah Nabi Muhammad. Nah, wali dan ulama yang sempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyebarkan agama. Jadi fawa'izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, kata Allah. Lau qata'tu bil mincari, andaikan aku putus dia dengan gergaji, lama alima dzalika, dia enggak bakal tahu. Dia enggak bakal terasa. Saking nikmatnya dia bercumbu kepadaku. Ingat, bercumbunya bercumbu positif di sini. Saking artinya dia kasmaran kepadaku, sedang bercinta kepadaku, lagi merasakan sebuah cinta. Itu gara-gara setengah debu rasa cinta kepada Allah. Jamaah, setengah debu rasa cinta. Berarti kita udah ada rasa setengah debu gak kepada Allah? Jamaah, gak jawab. Jamaah, pernahkah kita merasakan sebuah kenikmatan sholat, tahu-tahu sampai 2 jam kita sholat? Sekali aja dah, sekali, gak usah banyak kali. Sekali, saking dia rasa cinta kepada Allah, Allahu Akbar, tahu-taunya 2 rakaat yang dia jalankan dalam sholat malam misalnya, tahu-tahu 2 jam. Pernah gak kita? Tiduran dalam sholat ya jatuh. Sekali dalam hidup aja, nggak usah banyak kali dah. Saya mau tanya kepada jamaah, berarti belum ada rasa cinta? Atau dalam keadaan zikir, bukan ketiduran tadi dikatakan, lagi zikir asik lagi, terus berjam-jam, lupa dia. Atau lagi baca kitab, asik dia, berlama-lama dia baca kitab, tahu-taunya terdengar suara ayam
berkokok. Waduh, dari habis Isya saya baca kitab, baca Al-Quran, baca hadis, baca ilmu, tahu-taunya terdengar suara ayam berkokok. Andai kan tidak terdengar suara ayam berkokok, masih tetap dia baca kitab sampai subuh dan berikutnya. Andai kan tidak terdengar suara adzan, dia tetap dalam bacaan kitab. Kenapa? Dia asik dengan Allah. Kalau orang asik, asyik ma'syuk, nggak bisa diganggu gugat. Siapapun yang mengganggu gugat nggak bisa. Kenapa? Dirinya kepada Allah, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa paham? Ini diantara samar, itu buah rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu diganggu orang lagi cinta kepada Allah. Nggak perlu diganggu. Asyik masuk. Bagaimana sih orang lagi dalam keadaan pengantin baru? Lagi pengantin baru, diganggu, dia bilang, udahlah biarin dah Neng. Udah nggak usah peduli sama dia. Kita udah di dalam kamar aja, dalam kamar. Kan bang, udah dalam kamar. Iya, Masya Allah. Kamar lagi, kamar lagi. Betul gak? Dia lagi asyik. Ini asyik kepada istri. Bagaimana kalau asyik kepada Allah Subhanahu wa taala? La yutasawwar, tidak bisa terungkap, tidak bisa dibayangkan rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah masuk isyraq. Allahu akbar. Marhaba. Tadi yang anak muda tadi itu saya pernah di pesantren Lamongan di Sunan Raya. Sekiranya di taman itu ada baca tadi yang tumbuh rawatlah, karena setiap tumbuh yang tumbuh dia akan berselawat kepada kita. Betul. Betul itu. Ya. Betul. Jadi sampai banyak kata-katanya itu bermutiara. Sampai seperti itu. Ya, itu betul. Itu tambahan. Ya. Ada di beberapa ini terungkap seperti itu. Jadi ingat, peliharalah tanam-tanaman saking dia cintanya kepada perkebunan tanam. Karena di setiap likulli syajaratin tusalli ala nabi. Karena setiap tumbuhan, setiap tanaman itu selalu bersolat kepada Nabi Muhammad. Makanya mereka para wali ketika melihat tumbuhan ketusuk, ada seperti tumbuhan yang ada tusukannya, yang ada duri apa? Mahoni, mawar, kaktus. Alhamdulillah. Kalau kita astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Ini alhamdulillah. Kenapa? Itu tumbuhan lagi baca sholawat. Tumbuhan aja baca sholawat. Saya belum tentu. Tidak ada masalah. Aku kena tusukan tumbuhan. Ya, seperti mawar. Makanya ada ungkapan mawar berduri. Masya Allah. Gak ada disebut dengan mawar nangis. Mawar berduri. Gak ada mawar tanpa duri. Kena tuh. Tuk. Alhamdulillah. Kenapa tuh mawar lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad? Kalau tuh mawar bersolawat, mana mawar-mawarnya kita? Habis subuh dia pada tidur. Mawar katanya. Habis subuh dia pada tidur. Gak pernah ngaji. Itu mawarnya kita. Tapi mawarnya pepohonan, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berduri. Mawarnya kita kan tidak berduri, enggak baca salawat. Tapi mawarnya berduri malah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya. Ada lagi. Orang yang selalu mengatakan segala-galanya adalah takdir itu nggak benar. Segala-galanya dia bilang ini takdir datang dari Allah. Emang saya dapat rezeki kayak begini, ini memang takdir. Saya memang begini. Udah jadi pencopet saya, memang udah takdir dari Allah. Saya nggak bangun malam, memang udah takdir dari Allah. Ingat, dikatakan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, karena ada 3 pemahaman yang harus kita fahami. Pertama, paham Jabariyah. Faham Jabariyah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan mutlak di mana seorang hamba tidak bisa berdaya. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Haddad ini pemahaman bid'ah. Jadi
Kalau udah Allah kasih, udah hamba tidak berdaya. Enggak ada dayanya di situ. Tidak ada usahanya. Emang saya di sini emang udah takdir dari Allah dah. Saya miskin emang udah takdir dari Allah. Saya bodoh udah takdir dari Allah. Dan ini bid'ah. Enggak boleh dalam diri seorang muslim. Haram. Makanya disebut dengan firqah dhalalah. Ini adalah di antara firqah dhalalah. Bahagian kelompok yang sesat dan menyesatkan, Jabariyah. Ada yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah selalu berpendapat dengan akal. Bahkan akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Pokoknya kita wajib dan kita bisa. Apapun yang harus kita lakukan bisa dan bisa. Sementara Allah lewat firman-Nya, ud'ullah, doa kepada Allah, minta doa, usaha, minta doa, usaha. Dia enggak mau usaha. Pokoknya dia kerja. Dia mau kerja. Apaan tuh Islam? Apaan tuh minta-minta kepada Allah? Segala sesuatu yang datang semuanya hasil kerja keras saya. Itu Mu'tazilah. Itu sesat dan menyesatkan. Neraka tempatnya. Jabariyah, Mu'tazilah, neraka tempatnya. Kemudian min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Di antara keduanya itu, di antara kotoran dan darah itu ada susu yang murni yang siap disajikan untuk para peminumnya dengan nikmatnya. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, dia yakinin semuanya datang dari Allah dan dengan daya usaha dia. Kalau tadi kan Jabariyah enggak ada daya usaha, Mbak. Mu'tazilah semuanya lewat pikiran dia, bersungguh-sungguhnya dia yang menentukan, suksesnya dia yang menentukan. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah mau sukses dengan Allah dan usaha dia, mau sukses dengan Allah dan usaha dia. Allah ada. Di mana usaha dia, Allah ada. Di mana kerjaan dia, Allah ada. Itulah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah salah, Mu'tazilah salah. Jadi pendapat kita, kalau misalnya kita mengatakan serba nyalain Allah, emang udah takdir gini, enggak boleh. Ada anak muda, dia takdir dapat sama nenek-nenek. Anak muda usianya 20 tahun, dia kawin sama nenek-nenek usia 70 tahun. Emang udah takdir. Bukan takdir ente, kegenitan ente. Kegenitan ente gitu. Kalau Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf Bukit Duri, ketika ada anak muda nikah sama nenek, Bib, emang anak udah takdir kali ya, Bib? Bukan takdir, ente kemauan. Jadi artinya jangan gampang-gampang banget bilang takdir. Jangan. Takdir kan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kemaksimalan kita. Mana kemaksimalan kita dalam berkarya? Kita bagaimana mungkin Allah takdirkan kita orang sukses kalau kita tidak bersungguh-sungguh? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Sementara mereka para ulama puluhan tahun mereka ngaji, belajar, menghafal, puluhan tahun. Itu pun mereka enggak pernah merasa bahwa dirinya adalah mereka para ulama saleh. Enggak pernah merasa kayak gitu. Kita mau baru ngaji udah langsung mau jadi ulama aja, mau jadi instan. Naik, saya harus jadi ulama, saya harus jadi ustaz. Ntar dulu kemaksimalan ente udah seberapa. Orang yang ibaratnya sekolah militer atau angkatan dari kopral, tahu-tahu mau jadi jenderal. Ntar dulu ente lihat ukuran ente. Lah ente aja lulusan kopral, mau jadi jenderal, hatta ente pensiun nggak bakal jadi jenderal, betul nggak? Ada kadar-kadarnya, gitu. Jadi bahkan dikatakan oleh Imam Al-Haddad, orang yang menyalahkan takdir itu lebih dahsyat daripada dia melakukan maksiat. Ada orang nih bilang, ya saya emang udah kayak begini dah, males ibadah, nggak pernah dekat ulama, biarin dah, emang udah ketentuan Allah. Ngomongnya dia lebih jahat daripada maksiatnya dia, daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ngomong kayak gitu lebih dahsyat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Haddad.
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Coba baca jamaah dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Al-Imam Al-Haddad berkata seperti itu. Bisa paham jamaah? Alhamdulillah. Ya. Jadi kaum bapak, kaum ibu semuanya hari Jumat datang ke tempat saya di Sulhul Majami. Di Sulhul Majami, Jalan Bunga Mayang 6, RT2 RW 1. Ya. Saya 2 minggu sekali saya datang di sini, bahkan sebulan 3 kali saya datang sini. Iya kan? 3 jamaah setahun sekali doang nggak mau datang. Betul kan? Lebaran juga kan cuma beberapa orang pengurus doang, iya kan? Itu beberapa pengurus doang, lebaran. Ini Maulid. Yang lebih istimewa daripada lebaran. Lebih istimewa dari lebaran. Adanya lebaran gara-gara Maulid. Adanya kita ngaji gara-gara Maulid. Adanya alam ini gara-gara Maulid. Maulid siapa emang? Maulidnya Nabi Muhammad gitu. Jadi salat maghrib udah ada di Sulhul Majami kita. Macet. Gaya lama. Ya. Kalau dibilang macet gaya lama. Ente kan orang Jakarta. Macet bilang. Macet. Iya kalau macet ente berangkat dari habis zuhur. Kayak ente tinggal di mana tahu. Macet ya berangkatnya ente habis maghrib. Bagaimana enggak macet? Gitu, ya kan? Kalau atasan aja tuh nggak mau nerima alasan anak bawah atau bawahan bilang macet tuh udah nggak terima. Ini Jakarta, emang nanti orang mana gitu. Jadi nggak ada kata bilang-bilang macet gitu. Jadi berangkatnya kapan? Sebelum asar. Kalau habis asar itu Jumat Jakarta, saya nggak ngerti tuh Jumat. Puyeng di timur utara selatan itu Jakarta kalau Jumat ya Allah, padahal di situ lagi perbanyak sholawat, doa lagi sedang diterima sama Allah. Orang pada kelayaban di sana dan di sini, pada keluar ke sana dan ke sini. Dia nggak tahu itu waktu-waktu lagi diterima doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut dengan doa Fatimiyah, doa di mana Sayyidatuna Fatimah memaksimalkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ba'dal asar. Jadi berangkat sebelum asar. Salat asar di jalanan, terus berangkat lagi, gitu. Ya jamaah, datang kan jamaah? Ya. Enggak, datang enggak? Kalau enggak, malam Jumat kan duluan ente dari aneh. Malam Jumat di sini, kalau kita nggak datang gimana ceritanya? Boleh? Boleh enggak? Berantakan nanti. Ya, insya Allah berantakan pakai insya Allah lagi, salah ngomong. Ya, jadi jamaah bismillah ikut meramaikan syair baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedatangan ulama besar jamaah Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Sa'ad. Puluhan tahun beliau menjabat wakilnya Habib Umar, puluhan tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tahu persis tentang hakikat Habib Umar, sir Habib Umar, keagungan Habib Umar, kewalian Habib Umar dan sebagainya. Ibaratnya kita tahu keagungan Habib Umar dari mereka, dari para pembesar muridnya. Beliau di antara pembesar muridnya. Beliau sudah menjabat sebagai alim besar dalam dunia Islam. Bahkan di antara ulama-ulama yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam selain Habib Umar, ya, dari kalangan habaib, selain Habib Umar, Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Sa'ad, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Sering nggak kita ngelihat YouTube? Habib Kazim bin Ja'far Segar. Ini Habib Ali. Disebut nomor berapa setelah Habib Umar? Nomor 2. Atasannya udah langsung Habib Umar. Yang sekarang ya, dahulu-dahulunya para pembesar yang sudah pada meninggal dunia. Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mansur, Habib Ali Al-Mansur, Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan sebagainya. Mereka sudah meninggal dunia. Sekarang di bawah keagungan Al-Habib Umar, dakwah Islam seluruh dunia. Dan ini beliau wakilnya. Dan
Hidupnya beliau dalam setahun ada 12 bulan sebagaimana kita. Tapi 12 bulan itu, 6 bulan itu beliau dakwah di luar. 6 bulan di rumah. 6 bulan di rumah pun beliau dakwah di sekeliling Hadramaut. Jamaah, samakah kita dengan mereka? Kita hidup 12 bulan. 12 bulannya kita di rumah. Ini beliau hidup 12 bulan dalam setahun, 6 bulan di luar dakwah. Dakwah lagi. 6 bulan di Hadramaut. Beliau punya ma'had besar. Beliau tanggung jawab. Udah gitu sebagian waktunya dakwah sekeliling Hadramaut, jamaah. Allahu Akbar. Jadi semuanya adalah dakwah dan dakwah untuk menyebarkan Islam ini. Kalau tidak ada orang seperti itu, tidak bakal mungkin dakwah Islam sampai ke Indonesia. Tidak mungkin. Mungkin nggak kira-kira tanpa ada orang-orang yang ikhlas seperti itu? Dan terbukti dalam sejarah Islam Indonesia dengan adanya para ulama-ulama yang datang dari Hadramaut. Ini kita bilang Maghribi. Yang disebut Maghribi itu adalah Hadramaut. Orang salah dalam paparan sejarah. Maghribi itu artinya orang dari daerah barat. Betul, bukan yang disebut dengan Maghribi itu adalah Maroko. Maghribi itu yang daerah barat kan Mekah, Madinah, Hadramaut itu kan Maghrib. Jadi ketika itu orang nggak paham tentang Hadramaut. Pahamnya orang-orang dari Arab adalah Maghrib. Maghrib adalah barat. Karena kita adalah timur. Yang benar Hadramaut. Dari daerah Hadramaut. Bukan Cina. Islam Indonesia bukan dari Cina. Kalau misalnya Islam Indonesia dari Cina, udah main kungfu mulu. Ini udah main kungfu mulu. Ini juga main kungfu mulu. Saya juga mungkin udah main kungfu. Gitu. Ya, karena andaikan Islam dari Cina, Islam dari Hadramaut. Akhirnya pada pakai sarung. Pakai apa semuanya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia nih, kita ke Tarim Hadramaut atau ke Hadramaut, itu pakai pakaiannya tidak jauh beda dengan kita. Coba kalau kita punya hidung, bagaimana ceritanya? Kalau mereka agak tinggi sih, ibarat pisang tinggi kayak gitu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ya jamaah. Itu aja jamaah. Insya Allah malam Jumat kita Maghrib sudah ada di sini jamaah, yang laki yang perempuan. Malam Sabtunya Maghrib juga sudah ada di Sulhul Majami'. Ya. Kita agungkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan zahir dan batin.